Halo, nama saya Jacques, NIM saya 2301870054. Hari ini saya akan menjelaskan Governance and Management of Information Technology untuk pertemuan pertama. Di sini ada 15 soal yang terdiri dari 10 review question dan 5 exercise question. Oke, yang pertama yaitu review question. Review question nomor 1. Technology has impacted the business environment in these three area. Summarize those area. Berdasarkan pemahaman saya yang dari membaca textbook ini, teknologi mampu mengubah tiga area, yaitu proses yang pertama, proses bisnis tradisional menjadi sebuah proses bisnis yang terotomatis dan terintegrasi satu sama lainnya melalui enterprise resource planning atau yang disebut dengan ERP. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja terhadap semua proses bisnis mereka melalui sistem saja. Tetapi ERP sendiri memiliki kekurangan di mana harganya yang tidak murah dan proses BPR atau Business Process Reengineering yang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak kontra dengan proses bisnis yang sudah ada. Sehingga, dengan menerapkan ERP, perusahaan perlu menganalisa terlebih dahulu proses bisnis seperti apa yang mereka inginkan dan proses bisnis seperti apa yang mereka ingin adaptasi dari yang sebelumnya menjadi sebuah sistem ERP. Kemudian yang kedua, mengubah cara sebuah perusahaan menyimpan data penting mereka menjadi sebuah cloud computing dari penyimpanan database biasa. Cloud computing menawarkan fasilitas untuk menyimpan data pada sebuah cloud server yang di mana data tersebut dapat diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Ini akan sangat membantu perusahaan multinasional yang memiliki kantor di berbagai wilayah di mana perpindahan data akan sulit dilakukan karena terpengaruh oleh kondisi geografis. Kemudian yang tiga, meningkatkan kendali perusahaan terhadap perangkat mobile elektronik yang disediakan perusahaan bagi karyawannya melalui MDM atau Mobile Device Management. MDM ini berfungsi untuk melakukan integrasi terhadap semua perangkat mobile elektronik yang merupakan aset perusahaan dan membantu perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap semua aktivitas yang dilakukan pada perangkat tersebut. Tujuan MDM ini adalah untuk mencegah perangkat yang disediakan oleh perusahaan disalahgunakan untuk keperluan pribadi karyawan, karena perangkat tersebut terdapat data perusahaan yang sangat penting dan tidak boleh tersebar. Serta dengan menggunakan MDM, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan karena dengan MDM mereka bisa memantau aktivitas apa saja yang dilakukan karyawan selama berada di kantor atau selama jam kerja. Oke, soal nomor 2. Differentiate between internal and external auditors in terms of their roles and responsibility. Pada dasarnya, tugas internal auditor dan external auditor sebenarnya sama. Yang membedakan keduanya adalah posisi sang auditor dalam mengevaluasi suatu perusahaan. Internal auditor, sesuai namanya, adalah auditor yang bekerja untuk audit internal sebuah perusahaan secara independen, yang dimana tugasnya adalah melakukan audit dan kontrol hanya pada perusahaan tersebut saja. Sedangkan external auditor merupakan auditor yang bekerja untuk kantor akuntan publik atau sebuah lembaga yang kemudian dikirimkan untuk melakukan audit pada perusahaan yang merupakan klien dari lembaga atau kantor akuntan publik tersebut. Salah satu perbedaan antara tugas internal auditor dengan eksternal auditor adalah internal auditor bertugas untuk memastikan semua aktivitas perusahaan dapat terkontrol dan berjalan sesuai dengan manajemen standar yang berlaku, sedangkan eksternal auditor tugasnya sesuai dengan kontrak apa saja yang disetujui antara klien dengan kantor akuntan publik. Biasanya tugas eksternal auditor adalah memberikan solusi atau saran atau memastikan hasil audit yang sudah dilakukan oleh internal auditor. Kemudian soal nomor 3. How is IT auditing defined? IT audit adalah audit yang dilakukan pada teknologi informasi sebuah perusahaan yang di mana audit ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur teknologi informasi mereka sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Tujuan pemastian ini adalah untuk memastikan apakah semua infrastruktur TI sebuah perusahaan sudah terlindungi, risiko apa saja yang mengancam aset perusahaan tersebut, dan memastikan keamanannya. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. General Computer Controls Audit and Application Controls Audit are the two broad of grouping of IT audits. Summarize both audits and provide specific examples supporting the controls evaluated within each type of audit. IT audit terdapat dua jenis audit yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, Information Technology General Controls atau ITGC. Audit ini dilakukan untuk memastikan semua kontrol atau general controls pada infrastruktur TI sebuah perusahaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Biasanya ITGC memastikan kontrol pada pengoperasian sistem informasi perusahaan tersebut, memastikan keamanan dari sistem informasi, dan change control management sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, ada
Information Technology Application Controls atau ITAC. Audit ini dilakukan untuk memastikan proses kerja sebuah aplikasi sudah bekerja dengan efektif dan sesuai dengan application control, yaitu completeness, accuracy, validity, and authorization yang berlaku. Kemudian soal nomor 5. The TSPC, maintained by the AICPA SEC, present criteria for use by practitioners when providing professional attestation or advisory service to assess control relevant to 5 principles. Describe in your own words these principles. 5 prinsip yang harus digunakan para IT auditor untuk menjalankan tugasnya berdasarkan TSPC. Yang pertama ada security. Sebuah sistem harus dipastikan untuk terlindungi dari akses yang tidak diizinkan atau unauthorized access, baik itu secara fisik maupun program. Unauthorized access ini bisa berupa tindakan hacking atau tindakan cybercrime lain yang dapat mengancam stabilitas atau keamanan sebuah sistem. Tugas auditor adalah memberikan solusi untuk mengamankan dan mengurangi dampak dari resiko keamanan tersebut pada sistem. Yang kedua ada availability. Auditor harus memastikan bahwa sistem yang mereka audit harus selalu tersedia dan siap beroperasi sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan. Alasannya karena terkadang sebuah sistem yang digunakan perusahaan merupakan sistem yang memiliki fungsi krusial. Contohnya adalah ERP system, yang dimana akan selalu dibutuhkan untuk memastikan berjalannya proses sebuah bisnis pada perusahaan. Dengan begitu, sistem tersebut harus selalu dipastikan selalu tersedia. Yang ketiga ada processing integrity. Integritas data yang dihasilkan oleh sebuah sistem akan sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan tersebut. Maka dari itu, sistem harus selalu dipastikan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Tugas auditor adalah memastikan semua proses yang dilakukan sistem sudah sesuai dengan kontrol yang berlaku sehingga menghasilkan proses data yang lengkap, akurat, sesuai dengan jadwal, dan terotorisasi dengan baik. Kemudian yang keempat, ada confidentiality. Auditor harus menjamin bahwa kerahasiaan informasi yang dikumpulkan harus dilindungi dengan standar dan keputusan yang disetujui. Tujuannya, dikarenakan sebuah perusahaan biasanya menyimpan informasi pribadi, baik itu milik karyawan atau pelanggan. Maka kerahasiaan data ini harus dipastikan terlindungi untuk mencegah kebocoran data atau tindak kejahatan lainnya yang melanggar hukum. Kemudian yang kelima ada privacy. Auditor harus menjamin semua informasi pribadi yang dikumpulkan hanya digunakan dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik informasi tersebut. Oke, kemudian lanjut ke nomor 6, explain what information assurance is. Menurut informasi yang saya dapatkan melalui buku dan internet, information assurance adalah salah satu tindakan untuk menerapkan integritas informasi. Tujuan utama dari information assurance adalah untuk melindungi pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan perpindahan dari informasi tersebut agar tidak disalahgunakan atau untuk hal yang melanggar hukum. Kemudian nomor 7, using the characteristic of a good information security policy list in the chapter. Develop 5 information security policies you will share with your client. 5 policies terkait information security itu adalah yang pertama, manajemen password terkait akun perusahaan dan karyawan. Yang kedua, aturan akses bagi pengguna fasilitas perusahaan. Yang ketiga, aturan pelaporan insiden yang terjadi. Kemudian yang keempat, aturan tentang penggunaan jaringan internet untuk keperluan eksternal perusahaan. Dan yang terakhir, aturan perlindungan data pengguna. Kemudian soal nomor 8. Explain why IT audit is considered a profession. Describe the requirement for candidate to become CISA certified. Alasan IT audit menjadi sebuah profesi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dan banyak perusahaan yang saat ini sudah memasuki era digital. Yang dimana era digital ini sangat banyak berhubungan dengan sebuah sistem informasi yang perlu diproteksi untuk melindungi informasi yang di dalamnya. Tugas IT auditor sendiri adalah menjamin keamanan dan memberikan perlindungan yang tepat terhadap sistem tersebut. Seorang IT auditor bisa mengikuti ujian sertifikasi CISA atau Certified Information System Auditor untuk menjamin kualifikasi dirinya sebagai seorang IT auditor yang baik. Untuk mengikuti ujian sertifikasi CISA, ada beberapa persyaratan yang saya dapatkan melalui buku ini. Yaitu yang pertama, harus lulus ujian tertulis CISA. Yang kedua, harus memiliki pengalaman bekerja atau setara 5 tahun di bidang IT audit. Yang ketiga, mengikuti kode etik profesional dan standar audit sistem informasi yang ditetapkan oleh ISAKA. Dan yang terakhir, setuju untuk mengikuti CISA Continuing Education Policies. Nomor 9. What is ISAKA and how does it help the IT audit profession? ISAKA atau Information System Audits and Control Association adalah sebuah lembaga independen yang terlibat dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan pengetahuan terhadap audit sistem informasi.
ISAKA juga menerbitkan sertifikasi yang diakui secara global seperti CISA, CISM, CGEIT, dan CRISC. Cara ISAKA membantu para OT auditor adalah dengan menerbitkan COBIT sebagai sebuah standar yang dapat digunakan baik untuk ID auditor atau IT management. Dengan menggunakan COBIT, para auditor dapat terbantu dalam melaksanakan tugas mereka untuk melakukan pengamanan di beberapa area. Kemudian nomor 10, where are the current career opportunities for the IT auditor? Search the internet and identify at least one job profile or description for each career opportunity identified above. Menurut buku ini, IT auditor memiliki peluang karir yang cukup besar di kantor akuntan publik, perusahaan swasta, dan pemerintahan. IT auditor juga memiliki peluang berkembang yang sangat besar di mana seorang fresh graduate bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam terhadap dunia IT. Terlebih dari itu, seorang IT auditor bisa mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan peluang karir mereka ke depannya untuk posisi yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada dua jenis perusahaan yang sudah saya analisa, yaitu perusahaan swasta dan kantor akuntan publik. Untuk yang pertama, lowongan pekerjaan di perusahaan swasta. Job description-nya itu adalah melakukan tugas IT audit, termasuk dengan data center review, application system review, dan lain-lain. Untuk responsibilities-nya, membantu dalam pembuatan planning audit dan SOP, melakukan desain dan pembaruan program IT audit, dan menyiapkan serta menerbitkan laporan audit internal. Minimum job requirement-nya itu setidaknya 3 tahun pengalaman di dunia IT audit, kemudian berasal dari institusi finansial dan kantor akuntan publik. Minimum education-nya itu lulusan universitas di bidang manajemen sistem informasi. Kemudian skill yang dibutuhkan yaitu memiliki kemampuan audit yang baik dan dalam proses dan operational system, kemudian memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, itu tertulis maupun lisan. Kemudian yang kedua, lowongan kedua berasal dari kantor akuntan publik, yaitu job description-nya itu melakukan tugas IT audit project managers dan sebagai external auditor dengan klien KAP. Responsibilities-nya itu mampu bekerja sama dengan klien, memimpin dan membantu tim untuk berkembang dalam pekerjaan, dan berkontribusi secara aktif dalam praktik penanganan risiko. Kemudian minimum job requirement-nya itu memiliki pengalaman setidaknya 7-10 tahun di tingkat manajer, kemudian memiliki pengalaman dalam IT audit terhadap aplikasi finansial, telekomunikasi, dan perusahaan startup, dan jika memiliki pengalaman dalam Sarbanes-Oxley Review dapat menjadi sebuah nilai tambah. Minimum education-nya itu memiliki gelar sarjana yang diutamakan yang merupakan sebuah lulusan sistem informasi atau teknik informatika, kemudian memiliki sertifikasi CISA atau sederajat. Skill yang dibutuhkan yaitu memiliki kemampuan bahasa yang baik dalam percakapan, presentasi, dan penulisan laporan dalam bahasa Inggris baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oke, kemudian untuk yang exercise. Exercise nomor 1. After reading this chapter, you should feel comfortable about the general roles and responsibilities of an IT auditor. A. Describe in your own words what do IT auditors do. B. Why should they be part of the overall audit team when performing the annual financial audit of a client. Untuk yang pertama, A. Pekerjaan yang dilakukan seorang IT auditor umumnya adalah melakukan risk assessment, risk assurance, dan melakukan audit eksternal maupun internal pada sebuah perusahaan, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan kontrol keamanan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian untuk B. Tujuan dari bergabungnya IT auditor ke dalam tim untuk menangani audit finansial adalah untuk membantu mereka dalam membuat laporan keuangan yang tepat dan benar untuk perusahaan yang mereka audit. Kemudian untuk nomor 2, list 5 websites you can go to for information about A. IT auditing, B. IT security and privacy issues. Untuk yang pertama yaitu A. IT auditing. Ada 5 website yaitu itjit.org, isaka.org, eaasb.org, deloitte.com, kemudian terakhir ada itgovernance.co.uk. Kemudian untuk yang B, IT security and privacy issues ada 5 yaitu securitytoday.com, akamai.com, IEEE.org, cisco.com, itjit.org. Kemudian untuk soal nomor 3, visit the website of 4 external audit organization, 2 private and 2 government sites, provide a summary of who they are and their roles, function, and responsibilities. Untuk yang pertama yaitu perusahaan swasta. Yang pertama ada Deloitte.
Deloitte adalah salah satu kantor akuntan publik yang termasuk ke dalam jajaran Big Four accounting firm di seluruh dunia. Deloitte menyediakan jasa kepada kliennya seperti perpajakan, audit and assurance, risk and financial advisory, dan jasa-jasa lainnya. Sebagai kantor akuntan publik, Deloitte bekerja sama dengan partner mereka di setiap negara untuk memberikan pelayanan jasa yang berkaitan dengan audit dan konsultasi sesuai dengan permintaan klien mereka. Kemudian yang kedua untuk perusahaan swasta ada Home.KPMG. KPMG adalah kantor akuntan publik Big Four yang sama seperti Deloitte. KPMG menawarkan jasa profesional kepada klien mereka untuk melakukan audit, tax and advisory. Sama seperti halnya Deloitte, KPMG juga memberikan jasa audit eksternal sesuai dengan permintaan klien mereka. Kemudian yang pertama untuk perusahaan untuk website website pemerintahan. Yang pertama ada audit.nsw.government.eu. Merupakan website pemerintahan Australia untuk negara bagian New South Wales yang memberikan pelayanan audit finansial baik untuk pemerintahan maupun publik. Lembaga ini juga memberikan laporan langsung kepada Parlemen New South Wales tentang hasil audit dan laporan keuangan pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada OECD.org. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD adalah sebuah lembaga internasional yang membantu pemerintah dalam membuat aturan demi kesejahteraan masalah sesuai dengan standar internasional. OECD memberikan layanan audit eksternal dengan bekerja sama dengan Supreme Audit Institution atau SAI di setiap negara untuk membantu audit untuk publik. Kemudian yang terakhir, nomor 5. Prepare a list of at least 5 professional certification or designation that would be helpful for the audit staff to have. Yang pertama ada Certified Information Systems Auditor atau CISA. Penerbitnya adalah ISAKA. Alasan seorang IT auditor harus memiliki CISA karena dengan memiliki CISA, maka IT auditor tersebut dianggap layak dalam melakukan IT audit sesuai dengan standar yang diberlakukan ISAKA. Dengan memiliki sertifikasi CISA, seorang auditor diyakini memiliki keahlian di bidang Information System Auditing Process, Governance and Management of IT, Information System Acquisition, Development and Implementation, Information System Operation and Business Resilience, Protection of Information Assets. Sehingga dengan mengikuti sertifikasi CISA, seorang IT auditor dapat meningkatkan peluang kerja dan meningkatkan keahlian mereka di bidang IT audit. Yang kedua, ada Certified in Risk and Information System Control atau CRISC, diterbitkan oleh ISAKA. CRISC cukup berbeda dengan CISA yang dimana CRISC merupakan sertifikasi yang berfokus pada manajemen risiko IT. Dengan memiliki sertifikasi CRISC, seorang IT auditor dapat memiliki nilai tambah yang dimana dirinya akan lebih dipercaya untuk bidang manajemen risiko, yang dimana ini juga merupakan domain dari IT audit. Dengan memiliki sertifikasi CRISC, seorang auditor diyakini memiliki keahlian dalam bidang yang pertama governance, IT risk assessment, risk response and reporting, dan yang terakhir information technology and security. Kemudian sertifikasi yang ketiga, Certified Information Security Manager atau CISM, diterbitkan oleh ISAKA. CISM merupakan sertifikasi yang dituju untuk auditor yang meningkatkan peluang karir mereka untuk jabatan yang lebih tinggi, terutama sebagai seorang manajer. Dengan memiliki CISM, seorang auditor tersebut dapat dipercaya untuk posisi manajer dan memimpin tim dalam melakukan IT audit. Dengan memiliki sertifikasi CISM, seorang auditor diyakini memiliki keahlian di bidang Information Security Governance, Information Risk Management, Information Security Program Development and Management, dan yang terakhir, Information Security Incident Management. Yang keempat, Information Technology Certified Associate atau ITCA, diterbitkan oleh ISAKA. ITCA merupakan sertifikasi yang ditujukan kepada pelajar atau seseorang yang tidak memiliki pengalaman IT tetapi ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang IT. ITCA dapat membantu para auditor baru yang ingin mendalami bidang IT audit sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada Certified in Governance of Enterprise IT atau disingkat dengan CGEIT, diterbitkan oleh ISAKA. CGEIT merupakan sertifikasi yang ditujukan untuk auditor untuk meningkatkan peluang karir mereka untuk jabatan yang lebih tinggi, terutama sebagai seorang eksekutif atau C-level. Dengan memiliki sertifikasi maksud saya CGEIT, seorang auditor diyakini memiliki keahlian di bidang Governance of Enterprise IT, IT Resource, Benefit of Realization, Risk Optimization. Sekian penjelasan dari saya untuk Governance and Management of Information Technology week pertama.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.